Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu admin presensi. Di video ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan pengaturan jam kerja ASN selama bulan Ramadan tahun 2024. Di mana untuk tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu di tahun-tahun sebelumnya hanya dapat 2 kelompok jam kerja, sedangkan untuk tahun ini terdapat 3 kelompok jam kerja. Nah, untuk kelompok tersebut adalah yang pertama 5 hari kerja sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk 6 hari kerjanya sekarang dibagi menjadi 2. Yang pertama 6 hari kerja guru dan yang kedua 6 hari kerja selain guru. Di mana 6 hari kerja guru itu dikhususkan untuk guru, yang selain guru itu digunakan untuk tenaga medis yaitu puskesmas atau kelurahan. Untuk 5 hari kerja hari Senin sampai dengan Kamis dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 15. Untuk hari Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 15.30. Untuk 6 hari kerja guru hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 7.30 sampai dengan 13.30. Untuk hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan pukul 11. Untuk hari Sabtu pukul 7.30 sampai dengan pukul 12.30. Sedangkan untuk 6 hari kerja selain guru, untuk hari Senin sampai dengan Kamis, dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 14. Untuk hari Jumat pukul 8 sampai dengan 14.30. Untuk hari Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 13. Baik, sebelum melakukan pengaturan, silakan buka aplikasi presensi, kemudian login menggunakan masing-masing akun. Yang pertama, kita tentukan dulu template jadwal yang akan digunakan dengan cara kelola presensi pegawai, kemudian pilih yang kelola template jadwal. Nah, perhatikan kolom di sebelah kiri. Apabila pada kolom sebelah kiri ini terdapat kode template 5RMJ, maka tidak perlu menambahkan lagi template absen. Ingat ya, untuk kolom sebelah kiri, apabila sudah terdapat kode template 5RMD, tidak perlu menambahkan lagi template absen. Bisa menggunakan yang sudah ada. Namun, apabila kode template 5RMD belum ada, silahkan ditambahkan melalui kolom sebelah kanan, yaitu dengan cara saya hapus dulu. Ketikkan kata kunci pada nama template Ramadan. Nah, pilih yang paling atas 5RMD, diklik dulu, klik kiri sampai muncul warna merah seperti ini. Kemudian klik kanan, pilih oke. Nah, sudah muncul di sini. Nah, pastikan di sini hanya ada satu kode template 5RMD. Jangan sampai nanti ada 2, misalkan seperti ini. Atau bahkan lebih. Nah, misalnya seperti ini. Jangan sampai muncul kode yang sama, lebih dari 1. Jadi pastikan hapus semuanya dulu kecuali 1 ini. Atau bebas, sisakan 1 saja. Hapus, hapus. Nah, sisakan 1. Pastikan hanya ada 1. Kemudian setting alias yang nantinya akan digunakan dalam pengaturan jadwal dengan cara klik kiri, kemudian klik kanan, setting alias. Nah, alias ini terdiri dari 2 karakter. Silahkan diisi sendiri, yang penting memudahkan Anda dalam nanti pengaturan jadwal. Contoh 5R. Set. Nah, untuk langkah selanjutnya, pilih
kelola presensi pegawai, kemudian kelola jadwal pegawai TTT. Oke, perhatikan kolom yang ada di atas. Pastikan di sini sudah sesuai OPD, kode OPD, kemudian tahun, kemudian bulan yang akan disetting. Kemudian pilih OK. Nah, untuk bulan Maret, kebetulan di Badan Kepegawaian sudah kami setting mulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 28. Nah, untuk melakukan pengaturan seperti ini, yang pertama pastikan dulu di bagian sini kolom legend sudah ada kode 5R yang tadi Anda buat. Kode ini sesuai dengan kode yang Anda buat. Template yang digunakan adalah 5RMD. Itu seperti yang langkah sebelumnya. Kemudian untuk pengaturan jadwal, karena hari pertama masuk bulan Ramadan itu tanggal 13, yaitu hari Rabu, klik pada kolom ini, kemudian di sini terdapat 3 buah pilihan. Nah, yang pertama ini adalah kosong, yang kedua ini adalah 5R, sesuai dengan kode yang dibuat tadi. Kalau 5R, 5R, kemudian ada yang terakhir L. Untuk kosong ini artinya pegawai tersebut pada tanggal 13 menggunakan jam kerja normal, bukan jam kerja Ramadan. Kemudian apabila dipilih 5R, maka pegawai tersebut pada tanggal 13 menggunakan jam kerja Ramadan. L di sini digunakan untuk jadwal libur. Tapi untuk pengaturan bulan Ramadan ini nanti tidak akan digunakan karena untuk hari libur sudah disetting atau sudah diatur dari admin presensi BKP SDM. Kemudian lanjutkan pada tanggal 14, 15. Nah, untuk hari Sabtu dan Minggu ini dikosongi saja atau pilih yang paling atas. Nih, kosong. Tidak perlu diisi karena Sabtu Minggu libur. Jadi tidak perlu diisi L, tapi dikosongi saja. Kemudian dilanjutkan pada hari Senin, 5R, 5R, dan seterusnya sampai semua pegawai selesai. Kemudian diklik simpan. Nah, bisa juga pengaturan jadwal ini dilakukan per pegawai. Misalkan nomor 1, 5R, 5R, 5R sampai dengan akhir bulan, kemudian disimpan. Dilanjutkan pakai berikutnya. Jadi tidak harus semuanya disetting dulu baru disimpan. Dan untuk pengaturan ini tidak harus dilakukan di awal bulan. Bisa dilakukan nanti di akhir bulan Maret atau awal bulan April sebelum tanggal 5. Tapi kami sarankan pengaturannya nanti bisa bertahap, dilakukan secara bertahap. Awal bulan misalkan pengaturan dilakukan semua pegawai dulu sampai dengan tanggal 15. Kemudian hari berikutnya 18 sampai dengan 20 dan seterusnya. Jadi bertahap, tidak harus langsung di setting semuanya. Jangan lupa setelah melakukan pengaturan diklik simpan. Nah, banyak admin yang menanyakan di tahun sebelumnya berkaitan dengan rekap, yaitu misalkan contoh tanggal 14. Rekapnya itu padahal di pengaturan jadwalnya sudah dibikin 5R seperti ini. Nah, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena mesinnya offline, mesin yang digunakan untuk absen itu offline, maka belum diunduh log presensinya yang ada di mesin. Sehingga untuk mengenalinya, yang permasalahan pertama tadi,
admin silakan unduh log atau unduh presensi yang ada di mesin, kemudian dikirim ke BKPSDM supaya di sini nanti muncul hasilnya. Itu yang pertama. Nah, untuk kasus yang kedua, banyak yang menanyakan di pengaturan jadwal, misalkan contoh tanggal 14 sudah saya set menjadi 5R. Namun di rekapnya tanggal 14 ini masih tab. Nah, itu biasanya disebabkan oleh yang bersangkutan pada tanggal tersebut melakukan klaim, itu klaim cuti maupun klaim dinas luar sana. Oleh karena itu, admin silakan dicek kembali pada tanggal tersebut ada klaim cuti atau dinas luar tidak. Apabila memang ada dan sudah diverifikasi, maka pada pengaturan jadwal yang tanggal 14 ini silahkan dipilih yang kosong. Bukan 5R, tapi pilih yang kosong. Jadi kesimpulannya, apabila ada klaim cuti atau dinas luar, pastikan tanggal tersebut ini dikosongi. Pilih yang paling atas. Kosong misalnya tanggal 14, kemudian tanggal 20, kosongi. Itu setelah itu simpan. Jangan lupa simpan. Demikian video tutorial pengaturan jadwal Ramadan untuk 5 hari kerja. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.